Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita meninggikan saat ini dengan hati yang tulus dan hati yang menyembah. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari muliakan Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan. Kau Allah yang hidup, jiwa kami memujimu, menyembahmu. Terima kasih Yesus, atas kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan, atas kasih-Mu yang menguatkan kami Tuhan setiap hari. Kami percaya Tuhan Kau menyertai kami senantiasa Tuhan. Dan kiranya Kau menyertai kami Tuhan dengan firman yang akan disampaikan hamba-Mu hari ini. Biar firman itu menjadi tuntunan hidup kami Tuhan hari ini, dan membawa kami lebih lagi dalam kemuliaan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, dan hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah Be Yourself atau menjadi diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita mungkin pernah suatu ketika
mengidolakan seseorang. Dikarenakan apa? Kita kagum akan kehidupannya, kita kagum akan apa yang dia kerjakan. Dan seringkali banyak di antara kita akhirnya bukan berhenti sampai kepada kagum saja, tetapi pengen menjadi orang tersebut, pengen melakukan seperti apa yang idola kita lakukan. Sedang dikasih Tuhan, akhirnya apa? Ketika seseorang itu pengen menjadi orang lain, maka dia berusaha mengcopy paste apa yang orang lain lakukan untuk dia lakukan juga. Tapi saudara, ingat baik-baik, kita ini diciptakan oleh Tuhan itu unik, gak ada yang sama. Contohnya gini, manusia di bumi ini jumlahnya miliaran. Tapi satu hal, manusia yang satu dengan manusia yang lain itu punya perbedaan. Contohnya apa? Sidik jari. Gak ada seorang pun memiliki sidik jari yang sama. Bahkan orang yang dilahirkan kembar sekalipun, sidik jarinya itu berbeda. Artinya apa? Kita ciptaan Tuhan, pribadi yang diciptakan unik, satu dengan yang lainnya berbeda. Coba kita lihat bersama-sama di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata seperti ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pemazmur menyatakan bahwa hidupnya, keberadaannya itu merupakan karya Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau kita membaca di Efesus 2 ayat yang ke-10, ini apa yang Paulus katakan, saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari dua ayat ini saja kita bisa belajar bahwa kita ini produk orisinilnya Tuhan, produk uniknya Tuhan, bukan fotokopi orang lain, bukan duplikat orang lain. Oleh karena itu, mari belajar kita menjadi diri kita sendiri. Saudara, kenapa? Karena di dalam hidup kita Tuhan sudah memberikan banyak hal yang luar biasa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Coba kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-6 berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi setiap kita diciptakan oleh Tuhan memiliki karunia, memiliki talenta yang berbeda satu dengan yang lain. Dan Tuhan mau karunia itu kita kerjakan menurut bagian kita. Jadi saudara, penting sekali menyadari keberadaan diri kita. Kita harus belajar mengerti dan mengenal diri sendiri. Artinya gini, kita harus bisa melihat ke dalam diri kita sendiri, kelebihan maupun kekurangan kita. Dan saya percaya kalau kita memiliki pemahaman seperti itu, maka hidup kita pasti akan bahagia. Kita bisa menerima diri kita sendiri, ya. Kita bisa bersyukur dan kita menyadari bahwa banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Di dalam Amsal 14 ayat 8 berkata, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Saudara, jangan mau atau jangan melakukan menduplikat orang lain untuk menjadi diri kita, tapi biarlah setiap kita berjalan menurut apa yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita. Coba perhatikan 3 hal berikut ini saudara. Ada statement yang luar biasa bagus untuk kita bisa terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, terlalu banyak mengkritik atau melihat kekurangan orang lain, maka kita tidak akan punya waktu untuk mencintai dan mengenal orang tersebut. Yang kedua, terlalu banyak mengkritik atau melihat kekurangan diri sendiri membuat kita tidak bisa melihat kelebihan diri kita yang Tuhan berikan buat hidup kita. Yang ketiga, jangan suka membandingkan, apalagi membandingkan berkat atau talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan orang lain, karena kita punya takarannya sendiri-sendiri. Untuk itu coba ketiga hal ini refleksikan dalam hidup kita, sehingga saya percaya kalau kita merefleksikan 3 hal itu, hidup kita pasti akan mengalami hal-hal yang luar biasa saudara. Saudara, Alkitab seringkali mengajarkan kepada kita ketika kita belajar mengenai seorang tokoh di dalam Alkitab. Kalau kita melihat hidup seorang tokoh dalam Alkitab, mereka pasti punya kelebihan, mereka pasti punya kekurangan. Ya, satu hal itu bukan menjadikan hidup kita mau mencontoh plek-ketiplek atau memfotokopi, tapi saya percaya biarlah setiap kita berjalan menghidupi diri kita seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan menciptakan begitu banyak karakter, begitu banyak kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan saya percaya kalau Tuhan menciptakan saudara, Tuhan menciptakan saya, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan untuk menggenapi segala rancangan yang terbaik. Dan percayalah, rancangan atas kita yang sudah Tuhan tetapkan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Untuk itu, mari hari-hari ini kenalilah dirimu dengan baik. Dengan apa? Bergaulah dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, aku Engkau ciptakan untuk apa? Kalau engkau mengenal diri dengan baik, engkau akan bisa melihat kelebihanmu, engkau akan bisa melihat kekuranganmu, sehingga melaluinya engkau akan dibawa oleh Tuhan menggenapi rancangan Allah yang terbaik buat hidup kita. Untuk itu, be yourself, jadilah diri sendiri, dan jangan pernah membandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi kekuatan kita sehingga setiap kita semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.